Bukan kedai bakso bening biasa, melainkan kuliner favorit para pejabat dan presiden loh. Kuliner khas Bogor, Jawa Barat memang legendaris dengan harga merakyat. Saking istimewa rasanya, menjadi kuliner sejuta umat. Kali ini saya berada di sentra kuliner yang ada di Bogor. Tapi di antara makanan-makanan ini, ada salah satu makanan yang menjadi langganan dari pejabat negara, bahkan presiden dari zaman Gus Dur sampai Prabowo sekarang. Mau tahu makanan ini kayak apa? Ayo dah kita ikut. Usaha yang dirintis sejak tahun 1981, awalnya hanya menjual bakso bening saja. Namun kini, menunya bervariasi, seperti mie ayam, kuitiau, es teler, martabak manis, dan martabak telur. Namun siapa sangka, martabak manis dan martabak telurnya menjadi favorit keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap presiden memiliki seleranya masing-masing. Jika SBY lebih suka martabak telur, sedangkan Gus Dur sering pesan martabak manis. Begitu pula mantan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 lebih suka bakso bening, terutama bakso gepengnya. Bakso bening pun kerap disajikan di Istana Bogor saat mengadakan berbagai acara maupun agenda kedatangan tamu negara-negara sahabat. Bahkan di luar agenda istana, keluarga presiden dan pejabat negara juga sering memesan bakso bening untuk disantap bersama keluarga. Sudah puluhan tahun kedai bakso Pak Kiki menerima pesanan di Istana Bogor maupun Istana Negara Jakarta. Hidangan untuk presiden, pejabat negara, maupun tamu negara yang hadir tentunya memiliki protokol yang ketat. Sebelum masakan masuk ke istana, harus diperiksa secara teliti oleh Pas Pampres. Saking seringnya diundang untuk menyiapkan makanan ketika acara negara, Pak Kiki jadi tahu selera bakso para pejabat negara, termasuk soal tingkat kepedasan rasa. Mereka punya selera yang berbeda. Presiden boleh berganti, namun selera kuliner tetap sama. Bukan tanpa alasan, bakso bening maupun martabak Pak Kiki selalu dipesan pihak istana. Selain karena kualitas dan kebersihan dapur yang wajib dijaga, rahasia masakannya ada pada kuah untuk merebus mie, bihun, dan kuitiau yang dipisah dengan kuah bakso bening. Tujuannya agar tidak merubah rasa bakso beningnya. Kuah yang dipakai merupakan kuah kaldu dari daging sapi segar tanpa lemak, sehingga kuahnya menjadi lebih bening dan tidak terlalu keruh. Nah, uniknya tidak ada bakso ukuran besar seperti bakso telur maupun bakso daging jumbo. Bakso yang dibuat hanya 4 macam, yaitu bakso halus, bakso urat, bakso gepeng, dan tahu bakso. Ciri khas saya gitu, nggak tahu yang lain mungkin ada ya. Tapi kita beda, kualitasnya beda sama yang lain, kita nggak mau sama. Mungkin dimakannya nggak taruh di mulut itu kan nggak penuh ya. Motong itu nih langsung satu pas. Pembuatan mie ayam juga punya teknik tersendiri. Biasanya sebelum mie meluncur pada air mendidih, mie ditekan terlebih dahulu agar mie lebih kenyal dan bentuknya lebih keriting. Setelah matang, mie harus dimasukkan pada air dingin supaya mie tidak menempel satu sama lain. Sementara untuk bumbunya sendiri, ada yang menjadi pembeda dengan bakso pada umumnya. Nah ini dia bawang putih kering yang merupakan ciri khas dari bakso bening, betul ya Pak? Ini ya? Kasih bawang ini juga bawang-bawang. Ini fungsinya apa nih bawang putih kering? Biar wangi ya? Wangi, gurihnya dapat. Biar wanginya dapat. Sama jeruk ini juga nih, jeruk sakit ini. Sama juga ini juga ciri khas dari. Ciri khas bakso bening di Kiki tuh. Oh jeruk ini jeruk sakit. Oh yang jeruk Pontianak ini ya? Ya. Ini jeruk Pontianak ini yang kecil jeruk nipis. Dan ini bawang putih kering. Ciri khas itu yang udah digoreng. Penambahan jerung songkit atau lebih dikenal dengan jeruk kasturi bertujuan agar kuah bakso bening lebih segar dan sedikit asam. Berbekal bumbu rahasia dan teknik memasak bakso khusus, membuat bakso bening Pak Kiki menjadi primadona bagi para pejabat negara. Mungkin tekstur lidah beliau tuh udah suka dan juga kualitas kita bertahan. Biar harga barang-barang mahal tetap kualitasnya kita sama, nggak ada rubah-rubah. Jadi udah cocok lah, mereka kadang-kadang suka bawa oleh-oleh pulang gitu kan, suka pesen. Sampai sekarang, kemarin ada tamu negara sama Bapak Presiden juga, Pak Prabowo juga ada pesen. Tapi
bagiannya beda-beda. Sentra pedagang bakso bening berada di daerah Surya Kencana, Kota Bogor. Bakso bening Si Abah menjadi salah satu bakso bening legend dan tersohor yang sudah ada sejak tahun 1978. Berbeda dengan bakso buatan Pak Kiki, bakso bening di Surya Kencana hanya terdapat 2 jenis bakso saja, yaitu bakso halus kecil dan bakso gepeng. Untuk topping tambahannya ada mie, bihun, dan juga kwetiau. Kenapa kalau bakso bening di daerah Surya Kencana ada kwetiaunya? Kenapa alasannya? Pertama ya mungkin karena di sini banyaknya orang Chinese ya. Jadi banyaknya ya kwetiau gitu. Jadi udah nggak aneh lagi kalau buat orang sini mah gitu, kalau buat kwetiau. Oh gitu. Harus ada kwetiau gitu. Jadi orang yang banyak pesen, orang Chinese di sini pesennya kwetiau. Kwetiau. Iya. Campur bakso gitu iya. ya. Ada kwetiaunya juga kan. Paling hobinya kwetiaunya yamin kering. Oh gitu. Iya. Jadi nggak pakai kuah? Pakai kuah bisa dipisah gitu. Kayak mie ayam. Oke, mie ayam. Iya, benar. Gitu. Dinamakan bakso bening karena kuahnya yang berwarna bening. Uniknya, pedagang bakso bening hanya menyediakan kecap asin, sambal, dan cuka. Tidak ada saus botolan seperti pedagang bakso pada umumnya. Jadi tadi sih nyari, kayaknya nggak ada tetelan atau gaji ya? Emang nggak pakai gaji. Ini nih. Paling kita tulang doang. Oh pakai tulang. Iya. Oh jadi ini dia pakai tulang. Jadi Iya. bukan gaji ya? Bukan. Nah kenapa kalau bakso bening ininya harus pakai tulang? Biar yang ada, pertama harus ada kaldunya kan ya. Ya. Kalau pakai gaji kan bukan kaldu yang keluar, jadi lemak yang keluar, minyak kayak gitu. Iya benar. Jadi alasannya dia pakai tulang biar kuahnya tidak berlemak. Jadi itu Iya makan benar kayak gitu. Oke ya. Wih, kayaknya makin enak. Bakso bening gerobakan maupun bakso bening di kedai memiliki ciri khas dan pelanggannya masing-masing.